Ziyad bin Abi 620 sampai dengan 673 Masehi. Di antara gubernur yang paling menonjol dan administratur yang andal dalam sejarah Islam adalah Ziyad bin Abi. Namanya mulai menanjak pada saat kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, karena dia diminta menggantikan kedudukan Abdullah bin Abbas ketika Ali hendak pergi ke Kufah. Ziyad mampu memadamkan pergolakan Tamim dan dibantu oleh Muawiyah. Ketika kejujuran dan kewibawaannya diketahui oleh Ali, dia dikirim ke Persia yang telah berani menantangnya untuk ditundukkan. Walhasil, Ziyad dapat melaksanakan amanat itu dengan baik. Dia melakukan strategi yang bagus, yaitu berkeliling mendatangi rakyat dengan sikap yang lemah lembut. Dia juga memakai taktik mengadu domba musuh pada saat-saat tertentu sehingga wilayah Persia dapat ditundukkannya tanpa terjadi suatu peperangan. Sampai ada orang Persia yang berkata, "Kami belum pernah melihat tingkah laku yang sama dengan Kisra Anusirwan, kecuali satu orang Arab ini. Ia lemah lembut dan dapat mengambil hati orang lain." Setelah Ali terbunuh, Ziyad menetap di sebuah benteng dekat kota Istikhar, bersiap-siap menghadapi serangan Khalifah Bani Umayyah yang baru, yaitu Muawiyah. Dia memerintahkan pasukannya agar lebih hati-hati dan bersiap-siap siaga lebih lama. Namun Muawiyah tidak menggunakan strategi kekerasan terhadap dirinya. Dia mengutus Al-Mughirah bin Syu'bah mendatangi Ziyad untuk melakukan perjanjian perdamaian. Kemudian mengaitkan Ziyad dengan bapaknya Abu Sufyan karena nasabnya tidak jelas. Agar terjadi jalinan hubungan kekeluargaan dengan keluarga Muawiyah, pada akhirnya dia juga dikenal dengan Ziyad bin Abu Sufyan. Setelah itu Muawiyah mengangkatnya sebagai gubernur Basra dan wilayah yang ada di sekitarnya, yaitu Khurasan, Sijistan, India, Bahrain, dan Oman. Ziyad berangkat ke Basra, tetapi di sana telah terjadi kekacauan pergolakan politik. Kemudian dia memberikan penjelasan tentang politik dan keinginannya dalam sebuah khutbah yang sangat terkenal yang dia sampaikan di atas mimbar. Dia tidak memulai khutbah itu dengan tahmid maupun salam. Dia langsung berbicara tentang hal yang diinginkannya. Khutbah itu dikenal akhirnya dengan nama khutbah Al-Batra, atau dengan kata lain khutbah buntung. Dengan tindakan itu dia menunjukkan kewibawaannya karena membawakan contoh-contoh kekerasan yang tiada tandingnya. Dia berhasil menciptakan suasana aman bukan hanya di Basra saja, tetapi juga di tempat lain, bahkan sampai ke wilayah Persia, Gurun Arabia, yang belum pernah dilakukan oleh orang lain. Ketika Al-Mughirah bin Syu'bah meninggal dunia, dia digantikan oleh Ziyad. Dengan demikian, Ziyad merangkap dua jabatan gubernur. Yang pertama gubernur Kufah, yang kedua gubernur Basra. Dialah orang yang pertama kali merangkap jabatan seperti itu. Dia tinggal di dua kota itu secara bergantian selama 6 bulan. Di Basrah dia dapat mengatasi kekacauan yang dilakukan oleh kelompok Khawarij dan orang Syiah di Kufah tanpa banyak mengalami hambatan. Di antara upaya terpenting dalam bidang administrasi yang dilakukannya di kedua kota itu adalah pembagian tentara menjadi beberapa bagian.
mewakili kabilah yang bermacam-macam tanpa dipimpin oleh seorang panglima. Sedangkan komandannya ditetapkan oleh pemerintah. Jadi secara perlahan hal ini dimaksudkan untuk menghapus fanatisme kesukuan. Ziyad bukanlah tipe penguasa yang keras kepala, diktator, kecuali dengan muatan makna yang dipahami oleh orang Arab. Semua orang Arab berpendapat bahwa setiap pemerintahan yang kuat adalah diktator. Khususnya ketika penguasa memerlukan pedang dan kekerasan ketika menumpas para pengacau dan pemberontak, seperti hal ini di Irak, di Persia pun Ziyad mampu memadamkan pemberontakan tanpa melalui kekerasan. Dia menggunakan politik adu domba antara satu kabilah dengan kabilah lain, memanfaatkan perebutan kepentingan di antara mereka, serta menahan pengeluaran harta benda dari Baitul Mal untuk kepentingan mereka. Jumlah pasukan tentaranya tidak lebih banyak daripada pendahulu-pendahulunya. Dia juga tidak memiliki fasilitas apapun kecuali para pegawai negara. Meskipun demikian, dia sangat cerdik, memanfaatkan sarana yang telah ada, yang telah dipakai oleh pendahulu-pendahulunya. Hampir semua urusannya tidak pernah mengalami kegagalan. Masjid tempat berkumpulnya kaum muslim, dia manfaatkan untuk tempat kerjanya dan tempat menyelesaikan segala urusannya. Di sana dia mengumumkan kepada khalayak ramai yang hendak menyelesaikan urusannya dengannya. Masyarakat pun tidak ragu terhadap dirinya karena dia selalu menepati apa yang telah dikatakan dia. Dari masjid itu, dia dapat mengeluarkan keputusan hukum terhadap rakyatnya dengan lidah, tidak dengan pedang. Dia juga dapat memuaskan rakyatnya dengan pendekatan yang keras dan yang lembut. Rakyatnya pun sangat menghormatinya. Mereka terkesan dengan kecemerlangan otaknya, ketajaman firasatnya. Ziyad sangat memahami sifat tingkah laku dan watak bangsa yang amat keras. Tugas utama yang diembannya di Basrah dan di Kufah adalah menetapkan pemimpin negara. Di Basrah dia harus mampu memecahkan problema pertikaian antara berbagai kabilah. Dia memastikan melakukan pendekatan personal sampai pun terhadap pengacau maupun orang-orang yang dekat dengan penguasa. Di Kufah, problema yang dihadapinya adalah penentangan terhadap pemerintah dari dimensi politik yang diarahkan kepada penguasa dari dinasti Umayyah. Ziyad tidak membedakan antara dua dimensi itu, fanatisme kesukuan dan dimensi keagamaan. Setelah dia bergabung dengan dinasti Umayyah, dia tidak mau mengakui kepemimpinan selain kepemimpinan Khalifah dinasti Umayyah di Damaskus. Atas dasar itulah dia bangkit dan menegakkan tatanan di dalam masyarakat Islam. Dia mewajibkan orang mentaati pemimpin. Dalam kedudukannya sebagai warga negara yang baik, sebagai imbalannya Ziyad berjuang keras meningkatkan kesejahteraan dan keamanan demi menjaga stabilitas kehidupan politik. Ziyad begitu tegas dalam menjalankan kewajibannya, sampai-sampai tidak memperhatikan kesehatan badannya. Dia juga tidak menggunakan kekuasaannya sebagai sarana untuk mengeksploitasi wilayah-wilayah yang ditaklukkannya untuk kepentingan pribadinya. Dia berdiri di atas kepentingan golongan dan berbagai kabilah. Oleh karena itu, dia sangat disegani dan dihormati. Pemerintah Umayyah mengakui keikhlasan dan perjuangannya. Dia digantikan oleh anak-anaknya
salah seorang anaknya Ubaidillah kelak pada kemudian hari sebagai orang yang berkhidmat kepada negara yang tidak kalah dengan ayahnya. Alhamdulillah, jazakallah khairul jaza. Terima kasih masih setia, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Itu semata-mata datangnya dari kami pribadi, dan kelebihannya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.